Banyak orang berpikir bahwa kemiskinan hanya disebabkan oleh keadaan, lahir dari keluarga miskin, kurangnya akses pendidikan, atau gaji yang rendah sering dijadikan alasan utama. Memang, faktor eksternal itu nyata dan tak bisa diabaikan. Tapi kalau kita berhenti sampai di situ, seolah-olah hidup ini cuma soal nasib, kita nggak akan pernah bergerak kemana-mana. Karena yang jarang dibahas adalah hal-hal internal, sifat-sifat dalam diri kita sendiri. Sikap, cara berpikir, dan kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi justru punya dampak besar terhadap arah hidup kita. Kadang, kita sibuk menyalahkan sistem, pemerintah, atau keadaan, tapi lupa bercermin. Mungkin, ada sesuatu dalam diri kita yang justru sedang menarik kita ke bawah, pelan-pelan, tanpa disadari. Dan ini bukan soal menyalahkan diri sendiri, bukan juga soal motivasi murahan. Tapi kalau kita mau jujur dan kritis, ada beberapa sifat yang sebenarnya bisa membuat kita terjebak dalam kemiskinan jangka panjang. Bukan karena kurang kerja keras, tapi karena kita terus membawa pola pikir yang salah kemana-mana. Dan selama itu belum dibereskan, sekeras apapun usaha kita, hasilnya akan selalu mentok di situ-situ aja. Di video ini saya mau bahas 5 sifat yang menurut saya, berdasarkan pengalaman pribadi dan pengamatan terhadap banyak orang, seringkali jadi penghambat terbesar untuk keluar dari kemiskinan. Bukan karena kurang beruntung, tapi karena kita belum sadar kalau pola pikir kita sendiri yang justru memenjarakan. 1. Terlalu nyaman dengan keadaan. Ini mungkin sifat yang paling umum tapi paling berbahaya. Terlalu nyaman. Banyak orang hidup dalam zona nyaman yang sebenarnya nggak nyaman-nyaman amat. Gaji pas-pasan, kerjaan nggak bikin berkembang, hidup cuma muter di situ-situ aja. Tapi anehnya, mereka tetap bertahan di situ. Alasannya, karena takut berubah. Padahal, kalau kita jujur, hidup yang monoton itu seringkali bukan soal pilihan, tapi hasil dari rasa takut. Takut gagal, takut nggak bisa lebih baik, takut kalau mencoba hal baru malah makin susah. Akhirnya, kita bertahan di tempat yang aman, meskipun kita tahu tempat itu nggak akan membawa kita kemana-mana. Saya pernah juga ada di titik itu. Dulu saya kerja di tempat yang gajinya cukup tapi stagnan. Tiap hari kerja dari pagi sampai malam, tapi nggak ada perkembangan. Awalnya saya pikir, ya udahlah, yang penting ada pemasukan. Tapi lama-lama saya sadar, ini bukan soal uang, ini soal mentalitas. Saya terlalu nyaman sama rutinitas, padahal diam-diam saya sedang membuang waktu. Zona nyaman itu licik. Dia nggak akan langsung menyakitimu. Dia pelan-pelan membiusmu sampai kamu lupa kalau kamu seharusnya bisa lebih. Dan selama kita masih memelihara rasa, ya sudahlah yang penting cukup, kita akan terus berada dalam siklus kemiskinan yang dibungkus dengan kata stabilitas. Yang lebih gawat lagi, sifat ini bisa menular. Lingkungan yang nyaman tapi miskin ambisi akan membuat kita ikut-ikutan. Ketika semua orang di sekitar kita punya pola pikir yang sama, kita akan merasa itu normal. Kita jadi kehilangan rasa lapar untuk tumbuh. Keluar dari zona nyaman bukan berarti nekat atau sembrono, tapi artinya berani mencoba hal baru, belajar skill baru, buka peluang baru. Mungkin hasilnya nggak langsung kelihatan, tapi setidaknya kita bergerak. Karena diam di tempat itu bukan pilihan kalau kamu ingin lepas dari kemiskinan. 2. Sering menunda-nunda. Sifat ini terlihat sepele, tapi dampaknya bisa luar biasa parah. Menunda-nunda adalah cara paling halus untuk menghancurkan potensi diri sendiri. Kita tahu harus belajar, tapi nanti aja. Kita tahu harus mulai usaha, tapi tunggu modal dulu. Kita tahu harus berubah, tapi nantilah kalau udah siap mental. Masalahnya, nanti itu sering kali berubah, jadi nggak pernah. Kebiasaan menunda-nunda bukan cuma soal manajemen waktu yang buruk. Ini soal mindset. Soal ketidakmampuan untuk memprioritaskan masa depan di atas rasa nyaman sesaat. Dan semakin sering kita menunda, semakin dalam kita terjebak dalam siklus yang sama. Nggak berkembang, nggak maju, dan akhirnya stuck di tempat. Saya pernah kenal seseorang yang selalu punya ide bagus. Setiap ketemu, dia cerita tentang rencana A, B, C, semuanya masuk akal, potensial, dan bisa dijalankan. Tapi tahun demi tahun berlalu, dan nggak ada satupun yang benar-benar dia mulai. Alasannya selalu klasik, belum waktunya, masih cari info, belum sempat. Sekarang, orang lain sudah mengeksekusi idenya, dan dia masih di posisi yang sama. Sikap menunda ini juga sering dibungkus dengan kalimat-kalimat yang terdengar logis. Gue lagi tunggu timing yang pas.
lagi nunggu momen yang tepat. Tapi kebenarannya, waktu yang sempurna itu nggak pernah datang. Kalau kamu terus nunggu segalanya ideal, kamu akan ketinggalan. Dan ini berlaku bukan cuma buat hal besar, bahkan hal kecil kayak menunda belajar skill baru, menunda bayar utang, atau menunda ngatur keuangan bisa berdampak jangka panjang. Karena kemiskinan itu bukan datang tiba-tiba, dia akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang dibiarkan terus terjadi. Kalau kamu mau keluar dari jerat kemiskinan, satu hal yang harus dibenahi adalah berhenti menunda. Eksekusi sekarang. Belajar sekarang. Mulai dari yang kecil. Karena lebih baik mulai setengah siap daripada nggak pernah mulai sama sekali. 3. Gengsi tinggi, isi tipis. Ini penyakit yang sering banget kita lihat, dan mungkin juga kita alami, terutama di era media sosial seperti sekarang. Gengsi jadi mata uang utama. Orang lebih takut kelihatan miskin daripada benar-benar miskin. Hasilnya, banyak yang rela ngutang demi tampil mewah. Beli barang branded, nongkrong di tempat mahal, posting gaya hidup yang padahal nggak sesuai isi dompet. Saya nggak bilang gaya hidup bagus itu salah. Boleh aja punya selera tinggi. Tapi masalahnya adalah ketika gaya hidupmu jauh lebih tinggi dari kemampuanmu. Itu bukan tanda sukses. Itu tanda kamu sedang menipu diri sendiri. Dan yang lebih parah, kamu nyeret ke dalam lubang yang makin dalam. Saya pernah ngobrol sama seseorang yang tiap bulan penghasilannya hampir habis cuma buat bayar cicilan barang-barang yang dia beli, biar nggak kelihatan miskin. Padahal dia sendiri bilang nggak nyaman hidup kayak gitu. Tapi ya itu tadi, gengsi nggak bisa ditawar. Sifat gengsi ini juga sering bikin kita nolak peluang. Misalnya, ada kerjaan freelance yang bayarannya kecil, tapi bisa jadi batu loncatan. Kita tolak karena nggak level. Ada peluang bisnis kecil-kecilan, tapi kita malu karena terlihat receh. Kita lebih pilih jadi pengangguran bergengsi daripada pekerja aktif yang bertumbuh. Dan ironisnya, orang yang gengsinya tinggi seringkali yang paling cepat merasa iri. Lihat orang lain sukses dikit, langsung panas. Tapi saat disuruh berjuang dari bawah, nolak. Mau hasil instan, tapi nggak mau proses. Dan ini resep sempurna buat kemiskinan jangka panjang. Kalau kamu benar-benar mau bebas finansial, hal pertama yang harus kamu bunuh bukan kemiskinan, tapi gengsi. Karena gengsi itu mahal, dan biasanya dibayar dengan masa depan. 4. Mental korban selalu menyalahkan keadaan. Ini sifat yang diam-diam sangat merusak, karena sering dibungkus dengan kalimat-kalimat yang terdengar masuk akal. Gua miskin karena lahir dari keluarga susah. Pemerintah nggak adil. Orang kaya makin kaya karena mereka curang. Sekilas terdengar benar, tapi kalau kita terus-terusan pakai itu sebagai alasan, kita nggak akan pernah bergerak. Saya nggak bilang keadaan itu nggak berpengaruh. Tentu saja berpengaruh. Tapi selama kita merasa semua kegagalan itu bukan salah kita, maka kita juga akan merasa nggak perlu berbuat apa-apa. Karena kita sudah pasrah, merasa jadi korban, dan hanya menunggu dunia berubah sendiri. Dan yang lebih berbahaya, mental korban ini bikin kita anti kritik. Karena semua yang buruk sudah dianggap sebagai bukan salah gua, maka saran dan masukan pun dianggap sebagai serangan. Kita jadi defensif, tertutup, dan akhirnya nggak berkembang. Saya pernah ada di fase itu, merasa dunia ini nggak adil. Dan saat itu saya merasa nyaman menyalahkan sistem. Tapi kenyataannya, saya cuma sedang cari pelarian. Karena lebih gampang menyalahkan luar, daripada jujur bahwa diri saya sendiri yang belum cukup disiplin, belum cukup belajar, belum cukup berani ambil risiko. Ketika kamu punya mental korban, kamu menolak tanggung jawab. Padahal, tanggung jawab itu adalah langkah pertama untuk keluar dari kemiskinan. Karena dengan menerima bahwa sebagian besar hidupmu ada di tanganmu sendiri, kamu baru bisa mulai mengubah arah. Pilihannya jelas, kamu mau terus jadi penonton dalam hidup sendiri, atau kamu mau mulai jadi penggeraknya. Dunia memang keras, tapi banyak orang dengan latar belakang yang lebih susah bisa bangkit karena mereka berhenti menyalahkan dan mulai bertindak. 5. Nggak mau belajar hal baru. Ini adalah sifat yang pelan-pelan memiskinkan, tapi nggak langsung terasa. Banyak orang merasa cukup dengan apa yang mereka tahu sekarang, merasa nyaman dengan skill yang itu-itu saja. Padahal dunia terus berubah, dan siapa yang berhenti belajar, ya, akan tertinggal. Masalahnya, banyak orang yang nggak sadar bahwa mereka sedang berhenti berkembang. Mereka pikir, udah cukup tahu kok. Gua kan udah kerja. Tapi kerja tanpa belajar itu ibarat lari di treadmill.
capek, tapi nggak kemana-mana. Saya pernah ketemu banyak orang yang udah bertahun-tahun kerja, tapi skillnya nggak nambah. Mereka masih pakai pola lama, cara lama, dan mindset lama. Akhirnya saat industri berubah, mereka kaget. Tiba-tiba tergantikan teknologi atau kalah saing sama generasi yang lebih melek digital. Belajar itu nggak harus selalu lewat sekolah. Sekarang ada ribuan sumber belajar gratis, YouTube, podcast, e-book, kursus online. Tapi tetap aja, banyak yang malas belajar. Kenapa? Karena belajar butuh usaha, butuh waktu, butuh kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita belum tahu semuanya. Sifat malas belajar juga sering datang dari ego. Ngapain gua belajar, toh hidup gua gini-gini aja juga bisa. Padahal, kemiskinan itu sering bukan karena kurangnya peluang, tapi karena kita nggak siap saat peluang itu datang. Dan kesiapan hanya datang dari satu hal, belajar terus. Bahkan orang sukses pun masih belajar. Elon Musk baca buku sampai sekarang. Warren Buffett habiskan 80% waktunya untuk membaca. Jadi kalau kita yang masih berjuang hidup aja udah berhenti belajar, ya jangan heran kalau kita tetap di tempat. Kalau kamu benar-benar pengen lepas dari jerat kemiskinan, satu hal yang harus kamu tanamkan. Belajar itu investasi, bukan beban. Skill yang kamu pelajari hari ini bisa jadi pintu rezeki di masa depan. Tapi kalau kamu terus nolak belajar hal baru, ya kamu sedang mengunci diri di masa lalu. Penutup, 5 sifat yang kita bahas tadi, miskin visi jangka panjang, suka menunda-nunda, gengsi tinggi, mental korban, dan malas belajar, mungkin terdengar sederhana, tapi kalau dibiarkan, mereka bisa jadi akar dari jeratan kemiskinan yang sulit dipatahkan. Dan yang lebih parah, sifat-sifat ini sering bersembunyi di balik kenyamanan. Kita nggak sadar kalau selama ini kita sedang memperlambat langkah kita sendiri. Saya nggak bicara dari posisi orang yang udah sempurna. Justru, saya ngomong ini karena saya pernah jatuh ke dalam lubang-lubang itu. Pernah terlalu gengsi, terlalu santai, terlalu nyalahin keadaan. Tapi, saat saya mulai jujur sama diri sendiri, mulai tanggung jawab sama hidup saya, semuanya perlahan berubah. Bukan langsung kaya, bukan langsung sukses besar, tapi minimal, saya mulai bergerak. Dan itu jauh lebih baik daripada diam di tempat sambil berharap dunia kasihan. Kamu bisa punya 1000 alasan buat nggak berubah, tapi satu tindakan kecil aja hari ini bisa jadi awal perbedaan besar di masa depan. Dan kabar baiknya, semua sifat buruk tadi bisa dikalahkan. Asal kamu mau, asal kamu sadar bahwa kamu layak punya hidup yang lebih baik, tapi itu butuh perjuangan nyata. Bukan cuma doa dan keluhan. Jadi mulai sekarang, coba jujur sama diri sendiri. Dari kelima sifat ini, mana yang paling kuat di dirimu? Lalu ambil keputusan. Karena selama kamu terus menunggu dunia berubah, kamu akan terus jadi korban. Tapi saat kamu mulai berubah, dunia akan mulai membukakan jalan. Kaya itu bukan cuma soal uang, tapi soal mentalitas. Dan kemiskinan sejati bukan di rekening, tapi di kepala.